Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Waqiah merupakan surah ke-56 di dalam Al-Quran yang terdiri dari 96 ayat dan tergolong sebagai surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Nama Al-Waqiah diambil dari kata yang terdapat pada ayat pertama, yang secara bahasa memiliki arti hari kiamat atau peristiwa besar yang pasti terjadi. Surah ini diturunkan untuk menegaskan tentang kepastian datangnya hari pembalasan, serta menjadi pengingat bagi seluruh umat manusia, agar senantiasa mempersiapkan diri dengan ketaatan dan amal soleh. Secara garis besar, surah Al-Waqiah menggambarkan peristiwa kiamat yang sangat dahsyat dan terjadi secara tiba-tiba tanpa ada satupun makhluk yang dapat mendustakannya. Pada hari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengguncangkan bumi dengan guncangan yang sangat hebat dan meruntuhkan gunung-gunung hingga menjadi debu yang bertaburan. Kejadian yang amat luar biasa ini menjadi penanda berakhirnya kehidupan duniawi dan dimulainya proses pengadilan yang maha adil bagi seluruh manusia dari generasi pertama hingga generasi terakhir. Di dalam surat Al-Waqiah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengelompokkan manusia pada hari kiamat menjadi 3 golongan utama berdasarkan catatan amal perbuatan mereka selama hidup di dunia. 3 golongan tersebut adalah golongan As-Sabiqun, yaitu orang-orang yang paling dahulu beriman, golongan Ashabul Yamin yaitu golongan kanan, serta golongan Ashabul Shimal yaitu golongan kiri. Pembagian ini menunjukkan betapa sempurnanya keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memberikan balasan yang setimpal atas setiap perbuatan manusia. Golongan pertama yang dijelaskan adalah As-Sabiqun atau Al-Muqarrabun, yakni orang-orang yang paling awal beriman dan senantiasa berpacu dalam mengerjakan kebaikan sesuai ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka merupakan hamba pilihan yang memiliki kedudukan paling dekat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditempatkan di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan abadi. Atas keikhlasan dan ketaatan mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penghormatan yang sangat tinggi serta kemuliaan yang tidak ternilai harganya. Golongan kedua adalah Ashabul Yamin, atau golongan kanan, yaitu hamba-hamba yang beriman dan bertakwa, serta menerima buku catatan amalnya dengan tangan kanan. Mereka mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ditempatkan di dalam surga yang indah. Di dalamnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan berbagai fasilitas kenikmatan, seperti pohon bidara yang tidak berduri, pohon pisang yang tersusun rapi buahnya, naungan yang terbentang luas, air terjun yang terus mengalir, serta buah-buahan yang tak pernah habis. Golongan ketiga adalah Ashabul Shimal, atau golongan kiri, yaitu orang-orang yang mendustakan kebenaran, bergelimang dosa, serta menolak petunjuk suci yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena kesombongan dan pembangkangan mereka terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka ditempatkan di dalam neraka yang amat panas. Mereka disiksa dengan tiupan angin yang membakar, air yang mendidih, serta naungan asap hitam yang sangat menyesakkan dada sebagai balasan atas perbuatan mereka di dunia. Selain memaparkan 3 golongan manusia, surah Al-Waqiah juga memuat pencerahan rasional mengenai tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui proses penciptaan manusia, benih yang ditanam, air bersih yang diminum, dan api yang dinyalakan. Surah ini menegaskan keagungan Al-Quran sebagai kitab suci yang terpelihara di Lauhul Mahfuz dan diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada akhirnya, surah ini mengingatkan manusia akan peristiwa sakaratul maut, yang pasti akan dirasakan oleh setiap jiwa yang bernyawa saat dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merenungi keagungan surah Al-Waqiah sungguh mengetuk relung hati kita untuk senantiasa melembutkan jiwa, memperbanyak istighfar, dan mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta sebelum kesempatan hidup di dunia ini berakhir. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dalam kebaikan dan mendapat keberkahan dari Al-Quran. Dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang tepat dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.